OPM atau Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan separatisme bersenjata yang didirikan di Papua. Dulunya wilayah ini dikenal sebagai Papua, Irian Barat, dan Irian Jaya. OPM terdiri dari 3 elemen utama, yaitu kelompok unit bersenjata, kelompok yang melakukan protes dan demonstrasi, serta pemimpin yang berbasis di luar negeri. Terbentuknya OPM terjadi karena berbagai peristiwa kompleks di Papua. Hal ini berkaitan Dunia Kedua, di mana ketika itu Indonesia di bawah panduan para tokoh menyuplai minyak demi perang Jepang serta menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada wilayah Nugini, Belanda atau Nugini Barat dikuasai Belanda, sedangkan Nugini Britania dikuasai Australia. Kedua wilayah tersebut menolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu dari Australia dan Amerika Serikat selama Perang Pasifik. Strategi dan pendekatan yang digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua mencakup berbagai dimensi yang beragam, baik dari segi militer, politik, diplomasi maupun perlawanan sipil. Faktor pendorong gerakan OPM. Yang pertama, pendekatan militer dan gerilya. Perang gerilya, serangan simbolik, penculikan, dan penyanderaan. Lalu yang kedua, ada pendekatan politik dan diplomasi. Membangun dukungan internasional, lobby di organisasi internasional, menggandeng lembaga HAM dan aktivitas global. Lalu yang ketiga, perlawanan sipil dan simbolik. Demonstrasi dan aksi damai, pengibaran bendera bintang kejora, mobilisasi generasi muda dan tokoh lokal. Lalu yang keempat, pendekatan media dan propaganda, penggunaan media sosial dan internet, pembuatan dokumenter dan publikasi. Respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi gerakan separatis OPM. Pemerintah Indonesia telah menanggapi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM melalui berbagai pendekatan yang mencakup aspek militer, politik, hukum, dan ekonomi. Respons ini terus berkembang seiring waktu, dari kebijakan yang didominasi oleh pendekatan militer hingga upaya otonomi khusus dan dialog terbatas. Yang pertama, pendekatan militer dan keamanan. Operasi militer termasuk operasi militer, peningkatan keamanan dan keberadaan militer. Lalu yang kedua, pemberian otonomi khusus, yang termasuk otonomi khusus Papua, kritik terhadap otonomi khusus. Lalu yang ketiga ada pendekatan diplomasi dan internasionalisasi isu Papua, yang termasuk kontrol terhadap narasi internasional, membatasi akses internasional ke Papua. Lalu yang keempat ada pendekatan hukum, yang termasuk kriminalisasi aktivis dan pengibaran bendera bintang kejora, pemberantasan aktivitas separatis di dunia maya. Lalu yang kelima, pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan, yang termasuk pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan, dan bantuan sosial. Dan yang terakhir ada upaya dialog, yang termasuk dialog yang terbatas dan penolakan terhadap refundum. Lalu ada peran dan tokoh OPM, yang termasuk Nicholas Jowe, Markus Kaisepo, Kelly Walik, Seth Rumkorem, Benny Wenda. Lalu di sini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu kesadaran politik lokal, pemajuan isu HAM, perbaikan infrastruktur dan layanan sosial. Lalu dan negatifnya itu ada kekerasan dan konflik bersenjata, penghambatan pembangunan ekonomi, krisis kemanusiaan, dan stigma dan diskriminasi.